Puji Tuhan, haleluya, kita bertemu lagi dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita masuk dalam doa-doa kita kepada Tuhan, dalam penyembahan kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami. Pada kesempatan ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kuduskan dan urapi kami, sehingga firman yang datang dalam kehidupan kami menjadi berkat, menjadi sulung, menjadi terang dalam kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini saya berikan tema oleh karena iman. Kita lihat di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-5 sampai pada ayatnya yang ke-13. Tetapi saya akan membacakan pada ayatnya yang ke-13 saja. Nanti kita akan melihat ayat-ayat yang lain. Ayat 13 firman Tuhan berkata, "Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, 'Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya.' Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya." Haleluya, puji Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Nah, bagaimana dengan kita? Adakah mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita? Saya percaya kita juga mengalami mujizat Tuhan karena kita percaya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayat-ayat firman Tuhan, bila mana kita membaca secara keseluruhan, di sana kita melihat tentang seorang perwira yang datang kepada Yesus memohonkan kesembuhan atas hambanya yang sedang mengalami sakit. Dikatakan pada ayatnya yang ke-5, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang dan menyembuhkannya." Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan pada ayatnya yang ke-13 di sana dikatakan bahwa benar hamba daripada perwira itu disembuhkan oleh Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita melihat apa yang menjadi alasan kenapa Yesus merespon permohonan daripada seorang perwira. Yang pertama adalah kita melihat bahwa perwira itu memiliki kepedulian kepada orang lain. Jadi Yesus melihat kepedulian daripada perwira. Seorang perwira tetapi dia peduli kepada hambanya yang mengalami sakit. Dia datang kepada Yesus memohonkan kesembuhan. Dan Yesus berkata bahwa ia menyembuhkannya. Luar biasa. Bagaimana dengan kita? Adakah kita peduli kepada orang lain? Adakah kita peduli kepada orang yang ada di sekitar kita? Untuk membantu mereka. Mungkin bukan hal-hal materi yang kita bisa bantu kepada mereka, tetapi doa kita kepada Tuhan. Kita memohonkan kesembuhan kepada Tuhan. Kita memohonkan pertolongan kepada Tuhan. Adakah kita melakukannya? Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana perwira ini datang kepada Yesus memohonkan kesembuhan untuk hambanya, maka mari kita juga belajar. Kita juga peduli kepada orang lain, kepada saudara kita, keluarga kita, kepada sahabat kita, rekan kita. Bila mana mereka mengalami sesuatu dalam kehidupan mereka, mari kita datang kepada Tuhan, memohonkan belas kasih demi pemulihan mereka, demi kebaikan mereka. Kalaupun mereka sakit, biarlah mereka juga disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya, biarlah kita juga peduli kepada orang lain. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, mengapa Yesus merespon permohonan daripada perwira tersebut? Yang kedua, perwira itu memiliki kerendahan hati. Yesus melihat kerendahan hati daripada seorang perwira. Dia perwira tetapi luar biasa. Dia memiliki kerendahan hati. Mari kita melihat ayatnya yang ke-8. Ketika Yesus berkata bahwa aku akan menyembuhkannya pada ayatnya yang ke-7. Tapi pada ayatnya yang ke-8 firman Tuhan berkata, tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Perwira tersebut berkata ia tidak layak menerima Yesus untuk datang di rumahnya. Tetapi katakan sepatah kata saja, maka hambanya itu akan menjadi sembuh.
Luar biasa. Dan dikatakan juga pada ayatnya yang ke-9. Sebagai bukti bahwa perwira itu benar-benar memiliki kerendahan hati. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Luar biasa. Perwira tersebut yang memiliki kerendahan hati, dan Yesus begitu terkagum melihat perkataan-perkataan daripada perwira tersebut, sehingga ayat 10 firman Tuhan berkata, setelah Yesus mendengar hal itu berheranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Luar biasa. Yesus begitu kagum melihat daripada perwira tersebut. Dia peduli kepada orang lain, dia juga memiliki kerendahan hati. Sehingga Yesus mendengar dan merespon apa yang menjadi permohonannya, sehingga firman Tuhan mencatat bahwa hambanya disembuhkan. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yang dimiliki oleh perwira tersebut adalah ia memiliki iman. Jadi Yesus melihat ada iman pada perwira tersebut. Sebagaimana pada ayatnya yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi ayatnya yang ke-8, perwira tersebut berkata, aku tidak layak untuk menerima engkau di rumahku. Tetapi katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Katakan sepatah kata saja. Begitu luar biasa iman dari perwira tersebut. Dia percaya bahwa Yesus mampu dan sanggup untuk menyembuhkan hambanya. Dan semuanya ini terjadi sesuai dengan imannya. Dan firman Tuhan katakan tadi pada ayat yang ke-13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah sembuhlah hambanya. Puji Tuhan, hambanya disembuhkan oleh Tuhan. Karena perwira itu datang kepada Yesus dengan kerendahan hati, dengan iman, dan juga sebagai satu bentuk kepeduliannya kepada hambanya. Akhirnya Yesus merespon dan menyembuhkannya. Bagaimana dengan kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Mari kita juga menjadi perantara bagi orang lain, bagi saudara-saudara kita yang lain. Mungkin ada mereka yang mengalami kelemahan, mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami sakit, mengalami masalah. Mari kita jadi perantara bagi mereka. Kita datang kepada Tuhan sebagai suatu bentuk kepedulian dengan penuh kerendahan hati dan iman kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan dan kita percaya bila mana kita memiliki ketiga hal ini, maka Tuhan pasti juga akan menyatakan mujizat dan pertolongannya atas kehidupan kita dan kepada orang-orang yang kita harapkan untuk mengalami pertolongan daripada Tuhan. Haleluya, biarlah kita juga memiliki kepedulian kepada orang lain, memiliki kerendahan hati dan juga iman kepada Tuhan. Maka kita akan melihat mujizat Tuhan juga nyata atas kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami baca dan renungkan bersama-sama. Bagaimana seorang perwira yang datang kepada Yesus, mohonkan kesembuhan untuk hambanya, dan Yesus merespon dengan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kepedulian, kerendahan hati, iman yang dimiliki oleh perwira ini juga menjadi bagian dalam kehidupan kami, sehingga kami juga boleh melihat mujizat dan pertolongan Tuhan nyata atas kehidupan kami. Terima kasih, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami, dan biarlah firman-Mu menjadi berkat atas kehidupan kami. Inilah menjadi doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.